Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar hidroponik. Pertama, kita akan membahas apa itu hidroponik. Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada kebutuhan nutrisi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Air pada hidroponik digunakan untuk melarutkan kebutuhan nutrien, baik itu makronutrien maupun mikronutrien. Karena pada dasarnya, dimanapun tumbuhnya, tumbuhan akan tumbuh dengan baik apabila kebutuhan nutrisinya dapat dipenuhi. Sampai sejauh ini, sudah banyak teknik-teknik yang dikembangkan dalam pertanian hidroponik. Mulai dari teknik yang sederhana sampai teknik yang canggih dengan sentuhan teknologi terbaru. Teknik yang pertama adalah static solution culture atau kultur air statik. Pada metode ini, digunakan teknik yang paling sederhana dan mudah. Media yang digunakannya adalah air, dan airnya tidak mengalir. Akar tanaman tercelup secara terus-menerus dalam wadah yang berisi larutan nutrisi. Teknik ini sudah banyak dilakukan di Indonesia, baik dalam skala hobi maupun skala besar. Di Indonesia, kita mengenal teknik ini dengan nama kultur air statis, teknik apung, atau sistem sumbu. Pada sistem yang sederhana, pembuatan dalam skala kecil, kita bisa menggunakan wadah berupa gelas, toples, ember, atau botol-botol bekas yang sudah tidak terpakai. Ukurannya dapat kita sesuaikan dengan tanaman yang akan kita gunakan. Apabila wadah yang kita gunakan berwarna bening atau transparan, sebaiknya dibungkus supaya tidak terkena sinar matahari secara langsung. Karena apabila terkena sinar matahari dapat menumbuhkan lumut pada media air kita. Teknik inilah yang akan kita pelajari pada pelatihan dasar ini. Teknik yang kedua adalah continuous flow solution culture. Hampir mirip dengan static solution culture, di mana akar sama-sama menjuntai ke dalam air. Pada teknik continuous flow solution culture memiliki teknologi yang lebih spesifik dibanding dengan static solution culture. Dalam hal ini, air yang tadinya diam akan dibuat mengalir. Air yang mengalir itu secara kontinu akan mengalir melewati akar-akar tanaman. Pada teknik ini menggunakan pipa paralon. Pipa-pipa itu biasanya disambungkan membentuk seperti pola ular. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk menanam tanaman lebih banyak. Kedua sistem ini adalah sistem yang umumnya digunakan pada hidroponik. Sistem lainnya ada sistem aeroponik. Sistem aeroponik adalah sistem yang unik. Akar-akar tanaman dibasahi dengan cara menyemprotkan nutrien secara berkala. Nutrien yang disemprotkan berupa butir-butir halus, hampir menyerupai kabut. Metode lainnya adalah fokponik. Metode fokponik hampir mirip dengan aeroponik. Bedanya terdapat pada ukuran larutan nutrisi yang dikeluarkan. Metode fokponik, ukuran air yang dipancarkan pada akar tumbuhan jauh lebih kecil dibandingkan dengan metode aeroponik. Dengan kecilnya ukuran tersebut, maka air dapat menyebar di udara dengan bebas. Selain itu, ukuran yang kecil dapat menyentuh akar tanaman dengan mudah dan tidak menghambat laju oksigen. Metode selanjutnya adalah passive sub-irrigation. Dikenal juga dengan nama hidromik pasif atau semi-hidroponik. Teknik ini hampir mirip dengan continuous flow solution and static solution. Dalam passive sub-irrigation, tanamannya biasanya berupa sabut kelapa. Penanamannya menggunakan dua wadah, satu wadah untuk tanaman, satu lagi untuk wadah air yang kemudian disekap oleh akar dengan bantuan kain. Teknik adalah salah satu cara yang termasuk dalam passive sub-irrigation. Kita juga mengenal dengan adanya EBB atau Flow or Flood and Dry Sub-Irrigation. Teknik ini hampir mirip dengan continuous flow solution di mana air bersirkulasi, bukan air menggenang. Mudahnya,
Tabung penyimpanan larutan air dan nutrisi mengalirkan larutannya ke bagian bawah pot tanaman. Kemudian, kelebihan airnya dialirkan kembali ke tabung nutrisi yang berada di bawah pot tanaman. Selain metode tersebut, masih banyak metode-metode lainnya yang dapat diterapkan dalam sistem menanam secara hidroponik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang media tanam apa saja yang sering digunakan dalam metode hidroponik. Yang pertama adalah rock wool. Rock wool adalah media penanaman dengan menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari bebatuan dan tidak menggunakan tanah. Rockwool sendiri digunakan untuk media tanam yang banyak sekali digunakan oleh para petani hidroponik. Rockwool dipilih karena mampu menyimpan dan menyerap air dengan baik dan memiliki rongga udara sehingga memungkinkan sirkulasi O2 berlangsung dengan baik. Selain itu, terdapat juga pelet tanah. Media ini berbentuk bulat-bulat seperti pelet makanan ikan, terbuat dari tanah liat yang dibakar pada suhu tinggi. Terdapat juga sekam. Sekam adalah kulit padi yang telah ditumbuk. Lalu terdapat juga sekam bakar yang berbeda dengan sekam biasa yang berwarna kuning keemasan. Sekam bakar berwarna seperti arang hitam. Spon juga dapat digunakan karena spon memiliki daya serap yang tinggi. Kemampuan serapnya ini digunakan sebagai penyimpan pasokan air yang baik. Selain itu, akar tanaman akan mudah mencekram dan menggesek masuk ke dalam spon. Growstone adalah kaca daur ulang. Sistem drainase atau growstone ini sangat baik. Growstone menjadi salah satu pilihan media tanam hidroponik yang banyak dipilih. Sabut kelapa juga dapat digunakan sebagai media tanam karena sabut kelapa bersifat netral dan tidak mengandung mineral. Hebatnya, sabut kelapa bisa menyimpan mineral yang belum diperlukan oleh tanaman. Jika kemudian tanaman membutuhkannya, sabut kelapa akan melepasnya agar bisa diserap oleh tanaman. Sabut kelapa kita kenal dengan istilah kokopet. Terdapat juga perthilite, vermicultur, batu apung, pasir, kerikil, serat kayu, wol bulu, wol batu, pecahan batu bata, kacang polisterin, hidrogel, dan lain-lain. Berbagai jenis tanaman dapat kita tanam dengan menggunakan teknik hidroponik, mulai dari sayur-sayuran serta buah-buahan. Contohnya adalah selada. Selada adalah tanaman yang paling terkenal di dalam metode penanaman hidroponik. Karena selada mudah dibesarkan, tidak hanya di tanah, melainkan juga di tanaman hidroponik. Hidroponik dipercaya mampu memperbanyak nutrisi yang diserap oleh selada, sehingga selada tumbuh lebih sehat. Begitu juga dengan berbagai macam tanaman sawi-sawian, tanaman cabai, tomat, paprika, melon, semangka, dan lain-lainnya. Tanaman dan buah tersebut dapat ditanam dengan metode menanam hidroponik. Sebaiknya untuk pemula melakukan penanaman belajar dari mulai sayur terlebih dahulu. Setelah itu baru meningkat pada sistem penanaman yang lebih kompleks. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hidroponik. Yang pertama adalah cahaya matahari. Semua tanaman hijau pasti membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Matahari akan menjadi penentu utama yang menentukan warna daun dan besarnya tumbuhan. Yang paling baik kita menempatkan tanaman di tempat yang terkena full sinar matahari. Bila tidak memungkinkan, minimal tanaman memperoleh 3 jam terkena matahari. Hal lainnya adalah air baku. Air baku yang baik adalah air baku yang mengandung 50-150 ppm. Lalu nutrisi. Kita harus selalu memperhatikan kebutuhan nutrisi tanaman kita agar dia memperoleh nutrisi sesuai dengan kebutuhannya. Yang terakhir adalah passion. Memang passion tidak bersifat teknis, namun sangat penting karena banyak orang yang hanya semangat hidroponik pada awalnya saja. Jadi tetaplah semangat, belajar menanam dari awal dan bertahap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.